Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini saya akan bahas tentang apa itu GraphQL. GraphQL itu dalam dunia hacking tentunya, karena channel ini khusus bahas untuk hacking, tapi mungkin ada beberapa hal yang kita bahas dan menyangkut kepada sisi dari teknologinya, oke? Dan ada pengetahuan yang kita dapatkan mengenai teknologinya. Oke, tanpa panjang lebar, kita mungkin baru dengar gitu ya. Apa sih GraphQL itu? GraphQL itu adalah semacam query language yang dikembangkan oleh Facebook dan dirilis pada tahun 2015 gitu. Dan ini sebagai alternatif dari REST API gitu. Jadi dia juga tidak mengganti fungsi dari REST API gitu. Jadi dia hanya menjadi alternatif saja. Bedanya apa? Gitu. Bedanya apa dengan REST API? Kalau misalnya GraphQL ini memiliki perbedaan dengan REST API gitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat REST API ya, REST API itu membutuhkan beberapa request gitu untuk beberapa data yang diperlukan. Nah, beda dengan GraphQL ini. Untuk GraphQL kita tidak harus melakukan multi request ke API untuk mendapat informasi yang kita membutuhkan gitu. Oke. Sebagai teknologi baru, tentunya GraphQL ini membawa kelemahan baru gitu. Jadi sangat sesuai dengan slogan yang sering disebut bahwa no system is safe gitu. Jadi pasti ada gitu. Terus di dalam dunia programming itu biasanya disebut sebagai more coding, more vulnerability. Jadi itu maksudnya semakin banyak kita menuliskan sebuah coding atau mengembang sesuatu, itu pasti saja ada kelemahan dan kerentanan baru. Jadi itu menuntut kita untuk belajar setiap hari. Oke. Terus secara default GraphQL ini tidak diautentikasi ya, tidak mengimplementasikan autentikasi. Jadi kita bisa melakukan request dan meminta data hanya dengan query saja gitu, dan diimplementasikan oleh si developer itu sendiri gitu. Jadi itu bisa kita ambil dari sisi hackingnya. Terus dari sisi penyerangannya, maka kita bisa dong mengambil data di dalam tanpa harus yang namanya autentikasi gitu, karena semua orang tidak harus melakukan autentikasi kepada GraphQL ini untuk mendapatkan data gitu. Tapi kan di dalamnya sudah pasti ada beberapa hal yang di defense oleh orang-orang gitu. Tidak mungkin kan langsung nyambung ke data yang terlalu sensitif gitu. Cuman kita sebagai hackers atau sebagai seseorang yang melakukan riset di bidang teknologi, tentunya kita harus melakukan berbagai percobaan gitu. Makanya disebutkan apa arti dari hacking itu, yaitu kita mencoba untuk melakukan hal yang tidak pernah diekspektasikan oleh si developer atau pengembang gitu. Jadi kita melihat sisi lain dari bentuk software, teknologi yang dibuat gitu. Teknologi yang dibuat itu kita berusaha untuk melihat sisi lainnya gitu. Jadi kita tidak selaras dengan si developer. Itu yang akan membuat kita mendapatkan hal yang tidak terduga gitu. Jadi disebut sebagai new research gitu. Oke. Dan secara default juga ini kita bisa lihat GraphQL ini memiliki endpointnya ini. Jadi teman-teman kalau misalnya melakukan directory brute force attack, bisa masukin ini ke dalam worklist teman-teman. Misalnya pakai ffuf gitu dan masukin ini, terus misalnya ada root domain, kalian bisa langsung bisa melakukan scanning ke dalam website yang sudah kalian sediakan, dan kemungkinan ada beberapa yang terbuka. Jadi itu bisa dites melalui berbagai percobaan gitu. Misalnya di sini basic enumeration gitu. Jadi GraphQL usually support get, post, terus ini ada form URL encode-nya dan post. Nah, kalau kita lihat post, dia harus dalam bentuk JSON gitu, file JSON gitu. Nah, bisa kita lihat di sini query, scheme
scheme type name, jadi ini adalah hasilnya gitu. Jadi diminta adalah skemanya apa, skema tipenya apa, kita bisa lihat tipe nama gitu. Fill artinya isi-isi yang ada di dalam nama itu apa. Jadi disebutkan sini name-nya, isi dari nama, dari isi dari nama ini. Jadi misalnya teman-teman kalau ada user buat seperti user, dalam user ini ternyata ada users gitu. Nah, di dalam users ini ada yang namanya user, password, dan lain-lain. Nah, itu adalah skema yang harus kita tahu gitu. Makanya ada disebut sebagai GraphQL introspection gitu. Dari situ kita tahu skema-skema yang ada, terus kita cek, kita melakukan bypass, dan banyak sekali yang harus kita lakukan. Nanti kita akan coba untuk mempraktekkan bagaimana sih cara memvalidasi, cara mencari, oh ternyata ini yang bisa kita lakukan attacking, ternyata ini yang bisa kita lakukan serangan ke sini gitu. Dalam artian ini konsep ethical hacking, jadi tidak merujuk kepada sesuatu yang berbahaya gitu. Oke. Terus ini query scheme type name field name arch, terus name description type name kind of type. Nah, di sini lebih kita bisa melihat skemanya dalam bentuk banyak ya. Kita bisa mengekstrak all types dan kita bisa melihat apa yang ada gitu. Jadi biasanya kan dengan ini kita bisa tahu, oh ternyata dari semua bentuk skema yang ada, ternyata ini yang ada gitu. Misal kita lihat di sini kind, jadi jenisnya pun tidak ada, null. Jadi terus descriptionnya ternyata tidak dibuat deskripsinya gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ini menjadi benang merah untuk kelanjutan penyerangan kita. Misalnya di sini description, misalnya kita hanya melihat angka yang nggak jelas gitu, ternyata itu adalah hash yang bisa kita crack, atau data-data yang sebenarnya disembunyikan. Namun dengan cara ini kita bisa melihat, oh dengan deskripsi ini, oh ternyata ini gitu. Kita bisa menyesuaikan dengan data-data lain yang kita cari gitu. Kita bisa memvalidasi query yang kita cari gitu di sini ya. Coba. Jadi kita bisa memvalidasi, karena kalau secara default dia harus sesuai ya. Kita melakukan request itu harus sesuai dengan namanya program, itu pasti ada logiknya. Jadi kita harus sesuai dengan aturan yang sudah ada gitu. Misalnya kita buat seperti ini adalah defaultnya. Kalau kita buat seperti ini, hasilnya seperti apa, kita bisa menganalisis hasil yang kita dapatkan atau respon dari request kita. Jadi kita bisa mencoba-coba untuk berpura-pura untuk melakukan kesalahan, untuk mendapatkan hasil, untuk mendapat informasi, karena ada suatu pesan dari error gitu. Misalnya field schema of type, schema must be have selection of subfield. Did you mean schema? Nah, itu artinya schema itu ternyata di dalam schema ini ada banyak lagi hal yang bisa digunakan. Misalnya seperti ini. Nah, sini ada schema type name. Nah, ini harus dipenuhi ini untuk kelancarannya. Jadi tidak bisa cuman dikasih kosong seperti ini. Jadi kita akan praktekin. Information database schema via introspection. Jadi pakai fragment seperti ini. Itu kalau sudah ada variable-nya. Dan masih banyak lagi. Mutasi itu adalah gimana cara kita melakukan update dan membuat suatu data gitu, dalam GraphQL. Nah, di sini bisa kita lihat flag ya. Kalau misalnya kita biasanya ngikutin pertandingan, biasanya pakai seperti ini sih, flag, terus isinya apa, misalnya flagnya key, value, name, yang kita bisa masukkan parameter yang kita cari. Hidden flag, kita bisa lihat di sini hidden flag. Nah, terus bisa dilihat di sini ada kita bisa menyesuaikan, misalnya query hidden flag. Nah, kita bisa cari user dan passwordnya gitu. Terus you have in the example, if you try to do so you get this error. Field user argument UID of type integer is required but it was not provided. Dan masih banyak lagi ya. Oke, langsung kita praktekin aja biar kita lihat dari halaman ininya dulu, resminya. Di sini introspection itu dijelaskan dalam sini ya.
Jadi ketika kita melakukan request menggunakan ini, maka kita akan melihat tipe-tipe yang ada dan bisa kita enumeration nanti. Oke, kita langsung praktekin aja. Di sini misalnya tadi kan saya bilang kita harus melakukan validasi ya. Terlalu apaan nih? Berjalan, oke, jalan. Kita harus melakukan validasi terhadap URL atau enggak tempat kita mencari GraphQL itu sendiri, karena kita bisa aja salah masuk gitu kan. Kita bisa coba gitu. Di sini kita bisa lihat skemanya ya. Kita bisa user, terus ID, name, post, comment. Tapi kan ini kan di dalam kita menggunakan demo ya, GraphQL demo. Jadi mereka sudah memberikan contoh tempatnya gitu. Misalnya seperti ini. Kita nanti menggunakan query user, kita bisa melihat tipenya apa dan banyak lagi gitu. Coba kita langsung praktekin aja. Misalnya kita mencoba untuk memvalidasi suatu endpoint. Kalau misalnya di dalam playground seperti ini ya, kita bisa lihat itu seperti ini. Error ya. Kita bisa cek dalam playground dia seperti ini. Tapi kalau di dalam URL dia seperti ini. Nih, kita bisa lihat di sini GraphQL / terus query-nya kita buat bukan query, terus kita bisa melakukan request. Nah, dia nggak bisa. Kalau di tempat biasa mungkin dia bisa. Misalnya kita buka seperti ini. Apakah dia memberikan? Nggak ada juga, karena ada yang di sini. Makanya tadi disebutkan kita harus mencari endpoint ini. Ada yang di body, ada juga yang di parameter ya. Jadi teman-teman harus banyak-banyak melakukan risetnya. Oke. Nah, di sini kita langsung kita hapus saja. Kita cek query-nya. Query, terus kita menyesuaikan nothing. Kita buat aja nothing di sini untuk melihat apakah dia memberikan respon. Nah, respon not successful, receive status 400, jadi error ya. Artinya bisa-bisa saja itu. Di dalamnya ada GraphQL. Terus kita bisa coba lagi query, terus schema. Kita coba lihat skemanya. Nah, di sini ada skema, terus type skemanya. Kita bisa lihat nama, name, bam. Nah, di sini adalah skema, name, query, ada user, ada ID, terus ada string, post, boolean, comment, schema, type key, field, enumeration, value, terus directive location. Nah, coba kita ganti dia menjadi query enumeration. Nggak ada ya? Oke, salah. Nggak ada ya. Kita bisa cek datanya seperti ini ya. Query harusnya bisa sih. Atau ini tipenya. Query name. Oh, user dulu. Kita bisa lihat di sini di atas. User ya. Query dari user ya. User. Terus kita bisa mencari name. Nah, artinya nama dari user. Nah, ini kita ketemu nama Andrew, Sarah, Michael. Nah, ini yang menjadi hal yang kita cari-cari sebagai orang yang melakukan riset terhadap teknologi. Ini yang kita cari gitu. Cara-cara seperti ini. Walaupun ini cuma secuil, tapi ini sangat powerful gitu.
dan ada banyak caranya. Mungkin teman-teman bisa menambahkan cara bypass, mungkin cari misalnya seperti ini untuk membypass kalau misalnya hasilnya adalah forbidden gitu. Ada banyak sekali cara, cuman untuk basicnya dulu supaya teman-teman dapat ya. Name kita coba bisa lihat di sini, ID kita bisa melihat ID di setiap name-nya. Jadi ID dari Andrew itu yang ini, ID dari Sarah itu yang ini. Jadi kita bisa mengakses data sensitif sepertinya, itu nama-nama user yang ada di dalam. Sebenarnya itu nggak boleh gitu. Itu nggak boleh, itu sudah masuk ke dalam kerentanan yang high ya, karena kita bisa mengakses data yang harusnya tidak boleh gitu. Ini kan sistemnya kan di dalam ya, back end gitu, tapi kita bisa mengaksesnya dari public. Itu sebenarnya nggak boleh gitu. Yuk kita cek lagi query yang lain, query schema, terus kita type name. Kita bisa lihat user ID string post. So, kita buat query query di sini kita coba comment. Kita lihat di bawah field ya, field type field. Kita bisa coba cek user ya, user, terus kita lakukan request ke dalam, apakah diterima. User must have the selection sub field. Oke. Tipe kita bisa lihat email, name. Nah, di sini kita bisa lihat email dari namanya mereka, terus emailnya mereka. Ini tentunya sudah nggak boleh sama sekali ya, karena ini adalah data pribadi orang yang nggak boleh diakses. Tapi ini adalah lab ya, jadi nggak apa-apa gitu. Ini untuk mendemonstrasikan, jadi nggak apa-apa. Ya nggak boleh kita langsung buat ke perusahaan gitu, nggak boleh. Oke, mungkin itu yang mau saya bahas kali ini, dan semoga teman-teman mengerti apa yang saya maksudkan dalam video kali ini, dan semoga teman-teman memahami apa yang saya buat gitu tentang video ini, karena ini sangat membantu teman-teman dalam melakukan aktivitas hacking ke depannya, yang tentunya bertujuan untuk membantu sesama. Seperti kalau misalnya mendapatkan bug, tolonglah sempatkan waktu untuk mereport ke adminnya. Walaupun kadang kalau di Indonesia ya sangat kesal saya biasanya, admin itu kayak seolah-olah nggak memperdulikan gitu. Nanti kalau dihack, dilakukan data yang bocor, baru kaget gitu. Itu kan hal yang sebenarnya konyol gitu menurut saya. Jadi aneh banget gitu kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri level respect mereka ke orang itu sangat tinggi gitu. Itu yang menjadi keresahan sih sebenarnya. Cuman tidak menutup kita untuk belajar gitu. Walaupun di negara ini sertifikat itu sangat dipercaya. Walaupun orang-orang yang punya sertifikat belum tentu ya punya skill gitu. Ada beberapa yang saya lihat gitu, yang saya lihat sih, cuman tidak tahu yang teman-teman, pengalaman teman-teman. Walaupun dia punya basic sedemikian mungkin, tapi untuk dicari dan dipercaya, saya tidak menyalahkan orang yang bersertifikat, cuman itu keresahan aja gitu dalam sistem mencari orang gitu. Itu agak resah sih. Oke. Jangan pernah patah semangat dalam belajar hanya karena beberapa hal yang sebenarnya itu nggak penting sih untuk kita belajar, karena tujuan kita akan belajar gitu. Siapa tahu kedepannya kita bisa mendevelop sesuatu yang lebih baik gitu. Oke, terima kasih.
Mungkin itu aja. Thank you untuk teman-teman yang tidak sengaja melihat video saya di beranda YouTube terus mengklik dan menonton sampai di detik ini. Terima kasih. Mungkin kalian punya ketertarikan untuk belajar bidang IT, bidang teknologi dan ethical hacking Indonesia. Ini akan menyediakan informasi yang mungkin kalian membutuhkan. Tidak ada salahnya kalian melakukan subscribe ada tombol merah itu dan nyalakan loncengnya untuk mensupport channel Ethical Hacking Indonesia untuk kedepannya lebih giat lagi dan lebih semangat lagi untuk mengupload video, dan intinya memberikan informasi yang ya semoga secepatnya untuk menghindari sesuatu yang nggak kita butuhkan gitu, misalnya kita expire skill gitu expire skill. Dan untuk teman-teman yang dari dulu menemani saya di channel Ethical Hacking Indonesia, terima kasih, kalian luar biasa, kalian punya semangat yang luar biasa untuk belajar. Jadi kalian harus maju sih, karena belajar itu yang konsisten, itu yang paling susah untuk dilakukan oleh orang, itu berusaha untuk konsisten. Jadi teman-teman tetap konsisten dalam belajar, itu adalah hal yang sudah sangat baik menurut saya. Karena kalau misalnya kita nggak konsisten dalam belajar, ya nol besar sih. Oke, walaupun kita punya segudang skill, kalau kita nggak konsisten untuk belajar terus, sama aja bohong gitu. Karena aspek teknologi ini berubah seper detik gitu. Itu sangat berbahaya kalau kita tidak update terus. Oke, update-nya dalam artian update pengetahuannya, bukan update tren tren sosial media. Oke, gitu aja. Terima kasih. See you in the next video.